Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Bulifa di Bulifa Channel. Beri waktu saya sejenak untuk video ini dan ambil hikmah di setiap kata yang kita dengar. Dan menontonlah sampai habis agar paham sepenuhnya. Karena gagal paham dan paham yang gagal adalah contoh kebobrokan bangsa ini. Dalam keheningan malam ketika angin berbisik di antara reruntuhan, terdapat sebuah bangunan tua yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Dia adalah Gudang Ransum. Hari ini kita bisa melihat keberadaannya masih berdiri kokoh sebagai sebuah museum di kota Sawah Lunto. Bisakah kita mengembalikan kewibawaan museum ini menjadi pariwisata yang mungkin menarik bagi masyarakat? Saya rasa itu pasti bisa. Oke, nanti kita bahas di akhir. Jadi sekarang ini kita mulai saja dengan sejarah dan misteri horor yang banyak tersimpan dalam Museum Gudang Ransum ini. Mungkin tidak banyak yang tahu di luar dari masyarakat Sawah Lunto. Museum Gudang Ransum ini dibangun pada tahun 1918 Masehi. Dibangun selama masa penjajahan Belanda ketika mereka masih ingin meraup kekayaan alam di kota Sawah Lunto yang terkenal dengan batu baranya. Dulunya Gudang Ransum ini berfungsi sebagai dapur umum yang menyediakan makanan bagi para pekerja tambang di batu bara ini. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan menemukan banyak peralatan memasak dalam ukuran yang sangat besar. Dulunya Gudang Ransum ini memiliki sekitar 100 orang karyawan di masa aktifnya. Mereka memasak lebih dari 65 pikul nasi, setara dengan 3.900 kg yang diperuntukkan untuk para pekerja tambang batu bara dan keluarga mereka. Gudang Ransum ini pada saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan menurut saya. Jadi bangunan ini telah mengalami penurunan dan kerusakan seiring tergerus oleh roda zaman. Dindingnya yang banyak retak, kaca mengelupas, dan jendela-jendela yang pecah membuat kita cukup tidak tertarik melihat bangunan ini. Namun jangan biarkan penampilannya yang tampak biasa ini menipu Anda. Di balik dinding-dindingnya yang retak dan lantainya yang berdebu ini tersembunyi kisah-kisah horor dan misterius yang bakal mengejutkan. Di sana banyaknya suara-suara misterius mengawali suasana di Gudang Ransum ini. Beberapa para penghuni yang berani memasuki Gudang Ransum sering melaporkan mendengar suara-suara aneh di sini. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar langkah kaki di koridor yang kosong, padahal tidak ada orang di sana. Suara gemerincing peralatan dapur yang sudah lama tidak digunakan juga seringkali terdengar, seolah-olah para juru masak dari masa lalu ini masih sibuk memasak di sana pada saat ini. Bayangan-bayangan yang bergerak berseliweran juga menghiasi Gudang Ransum pada saat ini. Jadi beberapa pengunjung juga melaporkan melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara sudut-sudut ruangan di Gudang Ransum ini. Itu seperti sosok yang mengenakan pakaian koki dan juga pekerja tambang. Mereka muncul dan menghilang dengan cepat dan tak terdeteksi lagi. Jadi kita bisa menyimpulkan apakah itu hantu para juru masak yang masih terikat pada tugas mereka, ataukah ada entitas lain yang bersembunyi di balik tembok Gudang Ransum ini. Sampai hari ini semua ini dianggap sebagai hal yang lumrah menghiasi tegak berdirinya Museum Gudang Ransum ini. Ada juga peralatan yang bergerak sendiri tanpa terlihat siapa yang menggerakkannya. Peralatan dapur besar seperti panci dan wajan seringkali berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Untuk hal ini ada seseorang pengunjung juga pernah melaporkan bahwa mereka melihat sendok dan pisau bergerak sendiri di atas meja. Apakah ini hanya efek angin atau ada kekuatan gaib yang memanipulasi benda-benda ini? Beberapa orang juga pernah mengaku melihat jejak darah di lantai Gudang Ransum. Jejak ini mengarah ke ruangan rumah jagal yang dulunya digunakan untuk memotong hewan. Apakah hanya ini sisa-sisa dari masa ketika para pekerja tambang merupakan hewan untuk dimasak? Ataukah ada kisah gelap yang lebih dalam yang belum terungkap? Banyak pengunjung merasa tidak nyaman saat berada di dalam Gudang Ransum ini. Beberapa ada yang merasakan sentuhan dingin di pundak mereka, sementara yang lain juga ada yang merasakan seperti ada mata yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Dari pemikiran kita, apakah energi dari masa lalu ini terlalu kuat sehingga masih menghantui tempat ini? Ataukah ada kehadiran makhluk yang lain
yang tidak ingin terganggu keberadaannya di tempat ini. Gudang Ransum dengan dindingnya yang retak dan cermin yang pecah adalah tempat yang memancarkan aura misteri yang sangat luas. Mungkin hari ini Gudang Ransum penuh dengan cerita mistik dan menyimpan banyak misteri horor. Jika Anda ingin berwisata dan memicu adrenalin Anda, mencoba untuk mengetes keberanian dalam gelap, datanglah dan kunjungilah museum ini pada malam hari. Siapa tahu Anda akan menemukan lebih banyak rahasia yang belum terungkap di balik pintu-pintu kayu yang berkarat dan jendela-jendela yang tersembunyi dalam kegelapan malam. Tapi alangkah baiknya bangunan peninggalan bersejarah ini, ayo kita hidupkan kembali sejarahnya dan memicu minat wisata lokal agar dapat memahami bagaimana perjalanan sebuah kota sawah lunto yang tergambar dalam gedung ini. Museum yang tertinggal memang memerlukan perhatian khusus agar tetap relevan dan menarik bagi pengunjung, seperti halnya Museum Gudang Ransum ini. Saya rasa ada beberapa trik yang mungkin bermanfaat untuk menghidupkan kembali Museum Gudang Ransum yang mungkin telah ditinggalkan. Oke, kita coba saja untuk membeberkannya. Yang pertama, mungkin museum ini harus terus memperbarui koleksi dan informasi yang disajikan, berorientasi pada kebutuhan dan minat pengunjung, membuka diri pada perkembangan yang terjadi di masyarakat setempat dan masyarakat luas pada umumnya. Jangan hanya menganggap museum ini sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno. Dengan menarasikan ulang atau merevitalisasi hal-hal yang masih bermanfaat bagi pengetahuan generasi adalah langkah yang penting untuk sebuah museum. Yang kedua, masyarakat harus bekerja sama dengan institusi budaya, lembaga pendidikan, sanggar seni, dan pemerintahan untuk menghidupkan kembali museum ini. Misalnya seperti mengadakan seminar, lokakarya, atau acara budaya bersama di museum ini. Jadi dengan mempromosikan museum melalui komunitas anak milenial atau lembaga pariwisata ini juga penting. Coba kita membuat paket wisata yang mengunjungi beberapa museum sekaligus, misalnya dari Museum Gudang Ransum ke Museum Kereta Api Sawah Lunto, ke Museum Lubang Mbah Suro, lalu pergi ke Museum Lubang Pendidikan dan ditutup di Museum Gudang Ransum. Lakukan ini dalam satu paket. Mungkin insya Allah ini akan membuat museum lebih ramai lagi para pengunjung, apalagi pada hari libur. Bisa jadi kita bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain seperti sekolah-sekolah. Jadi yang penting itu ubah paradigma museum dari berorientasi objek menjadi berorientasi publik. Fokus pada pengalaman pengunjung dan bagaimana museum dapat memberikan pengetahuan yang relevan bagi generasi muda pada saat ini. Nah, ini saya hanya berbicara dan hanya buah pikir saya saja. Semoga dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, museum yang tertinggal dapat kembali hidup dan menarik banyak pengunjung, apalagi Museum Gudang Ransum yang ada di Ranah Minang. Oke, sampai di sini perjumpaan kita majalah Minangkabau, majalah Indonesia bersama saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.